Shalom, salam kegerakan orang muda kepada seluruh orang-orang muda GSJA di Indonesia dan seluruh gereja-gereja sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia. Saya mengucapkan selamat melaksanakan dan merayakan Hari Nasional Kaum Muda pada bulan ini. Tema pada tahun ini adalah Accomplish the Calling, menyelesaikan panggilan. Untuk kita bisa menyelesaikan panggilan ini, kita harus berusaha dengan keras, berusaha dengan setia, dan kita pantang menyerah di dalam menyelesaikan atau menuntaskan setiap panggilan Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap setia, tetap kuat, tetap semangat. Salam Accomplish the Calling. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat semuanya, salam. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini dari awal. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami Tuhan. Karyamu indah bagi kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Yang terindah,
Hanya Engkau Tuhan di hidup kami Tuhan. Haleluya. Selamanya ku menyembahmu, ku membawahi hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya Tuhan. We glorify, we magnify Jesus. We lift you high and glorify, name above all name. We lift you high and glorify, Jesus. We lift you high and glorify, name above all name. Lift you high and glorify, name above all name. Lift you high and magnify, Jesus. Lift you high and glorify, name above all name. Name above all name. Name above all name. Name above all Hanya Engkau di hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Haleluya. Selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ini persembahan, sembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami. Ini persembahan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ini persembahanku hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu saja kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan.
Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mau lebih lagi ya Tuhan, memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Semua siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih lagi buat Tuhan. Mari bersorak-sorak. Sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, jadikan ku dari seluruh bumi, tinggi dan bagus, katakan kebesaran, bagus. Sama-sama dengan keras katakan. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Allah, Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, juga bumi bersorak. Bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi, tinggi dan bagus, menyatakan kebesaran. Sama-sama deklarasikan pada Tuhan. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Allah, Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Lebih lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu tepuk tangan di atas kepala dong. perkasa. Allah, Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Lebih lagi, katakan Yesus Tuhanku. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Allah, Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Dengan iman katakan, dikalahkan, surga bumi bersorak. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang besar. Haleluya. Kita lanjut memuji Tuhan. Saya punya pantun buat Bapak Ibu Saudara.
Tolong didengarkan dengan baik ya. Cikini ke gondang dia. Kita di sini hanya untuk memuji dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan, amin, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya langkahku. Yesus kau Raja. Kesetiaanmu pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Dengannya kita katakan Yesus Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus Raja. Lebih lagi, one more time. Yesus kau dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan. Menerima kuasa-Mu bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
kasih kepadamu. Engkau Allah Bapa yang layak ditinggikan. Kau Allah yang layak untuk dimuliakan. Hati kami rindu untuk mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Kaulah penulis hidup. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalam dan ku ada dalam. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Katakan engkau di dalamku. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Ini ku datang mencari wajahmu. Kasih-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku menyambamu sampai akhir hayatku. Katakan mengasihi, memahami hatiku. Amin. Hanya yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Ingin datang mencari wajahmu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyambamu sampai akhir. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyambamu sampai akhir. Katakan mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Benar Tuhan, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyambamu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu, ku mau menyambamu sampai akhir hayatku. Katakan ku mau menyembahmu, menyembahmu sampai akhir hayatku. Sekali lagi kita mau katakan ku mau menyembahmu, mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita persilakan untuk Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah video. Selamat menyaksikan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Seperti pertandingan bola basket, kita tidak bermain dengan sembarangan.
Dan dalam sebuah pertandingan tentunya kita ingin menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Accomplish the calling. Seperti itu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kurang semangat. Sekali lagi, di sini saya anggap semuanya muda semua. Masih umur 20-an semua. Shalom sekali lagi. Shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Asik. Sekali, nanti mungkin yang terakhir mungkin lebih semangat lagi. Oke. Tapi puji Tuhan semuanya di sini sehat-sehat semua. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini sungguh berbahagia kita bisa sampai di ibadah raya kedua. Yang akan dilayani oleh Harnas Kaum Muda ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk yang kaum-kaum muda kita yang sudah melayani dengan usaha, dengan waktu mereka semuanya. Karena kami percaya bahwa bukan tanpa Tuhan kita tidak bisa sampai hari ini. Amin. Oke, untuk memulai firman kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kalau boleh kami beribadah pada hari ini Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kepintaran kami, tetapi oleh karena Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah dua ini, firman yang akan Kau berikan pada hari ini, menyentuh hati semua jemaat di tempat ini Tuhan, baik yang muda sampai yang ketua Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang Kau panggil dalam hidup kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, itu adalah panggilan yang sangat terhormat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami tolak semua roh-roh jahat yang mau ngambil setiap firman-Mu. Kami tolak, kami hancurkan setiap firman yang tidak berasal dari Engkau Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kami ingin memfokuskan pikiran kami, fokuskan telinga kami, mata kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu supaya kami menjadi terang bagi Engkau juga dan teman-teman kami. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.
Seperti temanya hari ini kita akan membahas tentang accomplish the calling. Kalau bahasa Indonesia atau Palembangnya, accomplish the calling adalah menyelesaikan panggilannya. Nah, kita di dalam hidup ini pasti punya panggilan. Pasti di sini punya ada yang namanya cita-cita. Kita pasti ada punya panggilan misalnya mau jadi guru, mau jadi dokter, pengacara, atau mau menjadi CEO perusahaan. Nah, kita pasti kadang memikirkan panggilan itu seperti kita mau masuk kuliah, kita mau memikirkan jurusan apa yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kita pinternya, mungkin saya ambil contoh, saya pinternya di akuntansi. Berarti saya ngambil pelajaran akuntansi, jurusan akuntansi supaya masa depan saya bekerja nanti kelaknya saya mau menjadi seorang akuntan. Nah, kita juga memikirkan juga, tentu kita tidak melupakan. Kita sebagai di sini, sebagian besar pasti punya orang tua? Punya. Amin. Nah, kita juga sebagai anak muda, kita juga punya panggilan sebagai anak. Dan juga papa mama kita juga punya panggilan sebagai orang tua kita. Yang membimbing kita, yang menuntun kita, yang memberi makan kita, minum, menyekolahkan kita. Sama seperti kita anak-anak punya panggilan menyelesaikan sekolah kita, menghormati orang tua, dan juga sebagainya. Dan tentu kita juga tidak lupa, kita juga memiliki panggilan dari Bapa kita yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita boleh cek secara umum. Di slide pertama, secara umum saja. Kita tahu pada saat kita mau membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, itu sudah merupakan panggilan Tuhan, sudah merupakan undangan Tuhan bagi hidup kita. Nah, di mana kita bisa berkembang, baik di dalam komsel kita, baik di dalam pelayanan, baik di dalam mungkin dalam gereja, mungkin bertumbuh, bisa jadi kita membaca firman dan sebagainya. Nah, tetapi kita tidak hanya stop, kita hanya sebagai jemaat saja. Kalau secara umum kan kita kalau menjadi orang percaya kita hanya sebagai jemaat saja. Tetapi Tuhan Yesus sudah secara khusus untuk pribadi personal kita, itu adalah menjadi apa? Menjadi terang dan garam dunia bagi lingkungan sekitar. Perlu diingat Bapak Ibu, kita punya sanak keluarga, pasti kita punya anak keluarga, teman atau mungkin tetangga yang belum mengenal Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita harus menjadi apa? Terang dan garam dunia bagi mereka. Kita ini adalah anak yang membawa damai, kita ini adalah orang yang membawa terang pada teman-teman kita. Nah, seterusnya kita lihat, tanpa menemukan tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup, terkadang kita bisa merasa lelah, kehilangan arah. Alhasil kita tidak memiliki gairah dan atau semangat dalam menjalani hidup. Pernah di sini mungkin saudara-saudari yang lagi bekerja, mungkin nunggu panggilan dari perusahaan yang mau dilamar. Kok kenapa lama banget? Seminggu, 1 bulan, 2 bulan. Kok sampai setahun tidak dipanggil-panggil, napo? Sama seperti kayak kita PDKT pacaran. Asik. Kalau PDKT misalnya cowoknya nih kasih rayuan-rayuan manis ke ceweknya. Ceweknya kan pasti kita nih kan sebagai cewek kan perasa ya. Pasti pikir cowok ini galak dah, suka dah sih sama aku. Pasti kan kalau kita tidak menemukan kode atau panggilan atau tujuannya tuh kan tujuan dia tuh mendekati aku apa, tujuan pekerjaan aku napo lah ya, dak panggil aku tuh ngapo Terkadang kita terkadang bisa merasa lelah, kadang sudah males, sudah kayak sudahlah, kayak mainnya mengalah, kayak sudahlah kalau pekerjaan tidak angkat aku tidak mau kerja, sudahlah patah hati aku tidak mau melayani, sudahlah aku dimarahi terus oleh bos aku, tidak mau ini lagi, tidak mau kerja lagi. Nah, terkadang juga ada faktor-faktor secara awam juga kita lihat. Nah, pertama, takut dan ragu dalam menyelesaikan panggilan Tuhan. Siapa yang di sini tidak pernah takut? Wah, pernah takut semua ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Pernah takut kita dalam mengambil keputusan. Baju A apa baju B? Pakai baju A apa B? Kalau pakai baju ini kayaknya kelihatan kayak mana. Kalau pakai baju ini kelihatan kayak mana. Tapi kita lihat lagi. Takut dan keraguan juga
Bisa terjadi juga bukan misalnya pemilihan makanan atau minuman, tapi bisa juga dalam pilihan masa depan kita atau juga tanggung jawab. Aku nak masuk, menurut Cece aku masuk jurusan apa lah Ce? Aku masuk akuntansi atau manajemen atau ekonomi atau aku arsitek. Nah, terkadang kita takut, soalnya aku takut aku kayaknya masuk akuntansi aku takut, lagi aku udah pinter, aku udah ini. Nah, sudah mulai ada keraguan duluan sudah sebelum mengambil keputusan. Nah, yang kedua, terkadang kita juga tak menyadari tugas dan posisi kita. Misalnya kami ambil contoh misalnya dalam bekerja. Seharusnya kita kerja istirahat jam 12, mengajak anak-anaknya pergi ke gereja. Pasti anaknya nangis. Jadi intinya aku ke gereja nih untuk apa sih Untuk apa papa mama nih nganggil aku nih suruh ke gereja? Kenapa Tuhan tuh memanggil kita? Nah, ini adalah jawabannya. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih akunya besar yaitu Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita harus merendahkan ego. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu, kita ini supaya bukan duduk, bukan makan, bukan minum, bukan bekerja, tapi apa? Pergi dan menghasilkan buah. Buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara, kita ini bukan cuman untuk datang ke gereja, cuman mungkin duduk, dengar, sudah. Besok Senin melakukan apa yang misalnya perbuatan dosa kita. Misalnya kita suka membohong, terkadang kita suka menghakimi orang, atau terkadang kita iri sama orang. Nah itu kalau bisa kita buang jauh-jauh. Karena yang kulihat adalah ibadah kita bukan stop hanya di hari ini. Tapi ibadah kita itu berterus. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Karena ngapa? Kita itu pergi untuk menghasilkan buah. Yang kita tahu adalah apa? Buah roh. Seperti contohnya kita adanya buah roh. Kita contoh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Terkadang kita lihat mengoreksi diri kita sendiri. Apakah benar kita itu terkadang di lingkungan sekitar apakah kita membawa damai? Apa kita membawa sukacita? Atau apakah perkataan kita lemah lembut? Apakah perkataan kita itu tentang kebaikan, kesetiaan? Atau kita bisa mengontrol cara amarah kita? Karena terkadang cewek agak susah mengendalikan kemarah nih. Nah, kita lagi lihat lagi. Jadi apa itu panggilan Tuhan? Kadang papa mama bingung, jadi papa panggilan Tuhan itu apa? Panggilan Tuhan itu adalah keselamatan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus maupun panggilan khusus Allah untuk melakukan apa? Pekerjaan atau peran tertentu demi kepentingan kerajaan sorga dan bukan dengan sebuah, ini perlu digarisbawahi, paksaan. Nah perlu diingat, jangan sampai kita melayani, aku disuruh melayani karena mama papa aku. Aku disuruh melayani karena kongkong nai-nai aku. Aku disuruh pelayanan karena ii aku, susu aku. Jangan, kok bisa itu panggilan itu dari hati kita yang terdalam. Hati kita yang memang benar-benar rindu mau melayani. Nextnya lagi saya mau menceritakan tentang Paulus. Semua di sini pasti baca firman Tuhan dan tahu Paulus kan. Ada yang tidak tahu Paulus? Tahu semua ya. Jadi secara singkat saja saya menjelaskan. Sebelumnya Paulus itu adalah orang Farisi yang keras. Nah, dia juga termasuk penganiaya murid Yesus. Kalau kita tahu ya, sebelumnya tentang kematian Stefanus yang menyebarkan firman Tuhan. Paulus ini dulu namanya bukan Paulus, tapi Saulus. Nah, dia ini orang Farisi keras. Sudah tahu keras, sudah itu menganiaya pula. Lah sudah ibarat kata jahat, orang ini jahat. Tetapi karena Tuhan berbelas kasihan, Tuhan tahu mau memakai Paulus ini menjadi alatnya, maka bertemulah Paulus tuh
dengan Tuhan Yesus, bertobat pada saat menuju Damaskus. Dan dia pada saat perjalanan ke Damaskus, dia bukan maksudnya kayak mau bersenang-senang, tapi dia mau apa? Tetap menganiaya murid Yesus. Dia mau melihat apakah masih ada orang yang percaya di sana. Makanya dia datang ke Damaskus. Tapi karena kebesaran Tuhan, Paulus bertobat pada saat menuju Damaskus. Pada saat itu Paulus ditanya, kenapa engkau menganiaya umat-umatku? Paulus bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maka dari itu Paulus buta selama 3 hari, tidak makan, tidak minum. Nah, setelah itu secara percepat lagi, fast forward, dia bertemu dengan Ananias. Dari semenjak itu dia bertobat, dia mengenal Tuhan dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Terkadang kita lihat Paulus itu keteladannya tuh sangat-sangat sulit untuk kita. Terkadang kita lihat kalau Bapak Ibu atau saudara lihat dari surat-suratnya Paulus, kita lihat bagaimana Paulus itu masuk dalam penjara, terus ada diombang-ambing oleh kapal, juga hampir mau mati. Itu tapi dia keteladannya memang sulit kita lihat, kita contoh. Tetapi dengan apa Paulus berkata, berserah diri secara total kepada Tuhan dan mempunyai visi misi yang jelas, menyadari diri kita bahwa kita ini hanyalah seorang hamba. Nah, perlu diketahui bahwa Paulus ini tahu walaupun dia rasul yang paling hebat, dia tahu bahwa dia ini cuma seorang hamba, bahwa Tuhan yang memiliki kekuatan, yang memberikan dia kepintaran dan memberikan dia kefasihan dalam berkata, dan dia juga menghargai anugerah Tuhan dan memiliki kasih akan sangat menolong kita untuk bertanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan yang integritas. Perlu kita lihat juga di bagian 10. Jadi langkah-langkah nak menyelesaikan panggilan Tuhan tuh cak mano kalau bahasa Palembangnya. Jadi ini langkah-langkah untuk menemukan panggilan Tuhan. Yang pertama checklist, saat teduh. Di sini ada yang saat teduh, pagi, siang, malam, baca firman, menyembah, memuji. Ada di sini? Dikit ya. Dikit ya. Cesia kayak ini sampai. Ya. Saya merekomendasi saat teduh. Kadang saat teduh ini terkadang kalau ada kan kita dalam hidup ini, kita sudah berdoa nih. Tapi Tuhan tuh kayaknya belum memberikan jawaban. Napola lamunnya. Tapi kalau aku bilang saat teduh itu sangat penting. Saat teduh ini penting karena terkadang Tuhan bisa berbicara loh. Secara pribadi atau bisa jadi dari Alkitabnya sendiri. Kata-katanya. Nah, saat teduh ini bisa dilakukan pagi, siang, sore, malam. Itu bisa karena kalau mau menjalankan panggilan Tuhan tapi kita tidak pernah mengenal Tuhan kita, karakter Tuhan kita. Gimana kita mau menyelesaikan? Sama seperti kita mau pacaran. Kalau kita tidak mengenal pasangan kita, taunya dia baik, manis, taunya di belakang kasar, keras, tidak melawan orang tua, kan sama bohong, tidak bisa menyelesaikan. Nah, saat teduh ini sangat kurekomendasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, boleh kita pagi, mungkin lebih direkomendasikan pagi hari, di saat kita mau membuka hari kita, buka mata, kita boleh tidak melihat HP dulu, kita boleh membuka firman, kita doa, kita menyembah, kita minta Tuhan hikmat supaya kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan baik. Nah, yang kedua, komitmen setia. Komitmenlah dalam menyelesaikan tugas Tuhan. Kita harus juga pertama dari hal kecil dulu. Saat teduh ini kan sebenarnya hal kecil. Kalau kita saja tidak setia komitmen dalam hal kecil, bagaimana Tuhan mau mempercayakan kita hal besar? Itu perlu diingat. Nah, yang ketiga yaitu menemukan identitas diri kita. Terkadang dunia ini kan sering mengatakan, lingkungan kita sering mengatakan, kamu itu bodoh, kamu itu tidak dihargai, kamu itu sok kecantikan, sok kegantengan, kamu tuh ini. Semua hal dari dunia ini kan menghakimi kita. Tidak suka dengan cara kita anak terang mau memancarkan terangnya Tuhan. Nah, dari itu sangat-sangat kurekomendasikan itu yaitu kita saat teduh. Menyisihkan waktu kita untuk berkomitmen dalam Tuhan 1 jam saja.
Kalau nggak bisa 1 jam 30 menit. Kalau dia bisa 30 menit 15 menit atau 10 menit. Kita berkomitmen untuk siapa? Kita menemukan identitas diri kita dalam Tuhan. Jangan sampai dunia mengambil sukacita kita. Jadi fokus kita bukan lagi pada Tuhan, tapi fokus kita pada duniawi. Jadi kita taunya, oh aku ini bodoh, oh aku ini tidak berguna, oh aku ini tidak bisa melakukan apa-apa kayak ini. Tapi kita harus apa? Mengisi dengan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan sudah berkata, engkau dikasihi, engkau milikku, engkau disembuhkan, engkau ditebus, engkau dilayakkan, engkau dikuduskan. Nah, perlu 3 hal ini. Dan juga tidak lupa kita harus apa? Menemukan mentor rohani dan komunitas yang benar. Di sini kita juga memerlukan namanya komunitas cell group. Kita ini adalah manusia sosial, kita tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Tidak mungkin misalnya kita mau angkat lemari, kita sendiri yang angkat. Gak bisa kan, kita butuh orang, kita butuh teman yang mendengarkan. Nah perlu diingat juga mentor rohani dan komunitasnya juga yang benar. Jangan hanya mentor rohaninya yang nak ngomong-ngomong hal yang negatif atau yang tidak benar. Tapi kita harus memang mencari suatu cell group yang memang mau membangun kita. Mau minta kita tuh lebih dekat dari Tuhan lagi. Nah nextnya kita ke moto terakhir kita, yaitu saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Ini adalah surat Paulus di Timotius. Ini adalah moto kami dari ayat kami yang kami pegang, bahwa kehidupan kita ini adalah pertandingan teman-teman. Pertandingan kita masing-masing, karena pada saat kita dipanggil Tuhan, kita akan ditanya Tuhan secara pribadi. Apa yang kau gunakan dalam talenta yang telah kau berikan? Apa yang kau lakukan dengan kehidupanmu? Bukan bertanya berapa hartamu, berapa mobilmu, bukan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Perlombaan dengan sebaik-baiknya. Tuhan mengatakan apa yang kamu lakukan dalam hidup? Adakah jiwa-jiwa yang kau bawa? Adakah teman-teman yang kamu rangkul untuk menguatkan? Nah itu perlu kita lihat, dan juga kita perlu ingat lagi bahwa panggilan Tuhan itu adalah seumur hidup. Bukan cuma seminggu, hari ini mengikuti Tuhan, besok kita mengikuti yang lain. Tidak bisa. Kita mengikuti Tuhan itu adalah seumur hidup sampai akhir hidup kita. Dan makanya puji Tuhannya kita sampai hari ini dikasih Tuhan nafas, berarti kita masih ada tujuan, kita masih ada kesempatan untuk hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan cuma semerta-merta kita harus memikirkan kehendak kita sendiri. Nah, kita harus apa? Tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Nanti kalau kita ke surga, seperti perumpamaan talenta 5, 2, 1. Ingat perumpamaan itu? Kalau seandainya kita dipanggil Tuhan, pasti kan Tuhan mengatakan, hai hambaku yang setia dan baik, ikutlah masuk dalam perjamuan ini. Kan luar biasa. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkadang dunia memang mengakibatkan, kuno melok Tuhan tuh. Ngapain nak melok Tuhan? Kenapa rohani ini yang tiba-tiba? Suddenly WA tuh semuanya rohani galau, status WA, dak tuh khotbah, dak tuh nyanyian rohani. Kenapa? Karena dunia ini bukan rumah kita, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Rumah ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Tetapi di sini kita belajar. Pada saat kita nanti ke surga, Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan dalam hidup kalian? Pertandingan kalian tuh, apakah kalian sudah setia mengikuti aku? Apakah kalian cuma setengah-setengah? Atau tidak melakukan sama sekali? Nah, selanjutnya kita lihat dari poin Paulus tadi. Paulus memandang hidup Kristen itu sebagai peperangan, bahkan suatu perjuangan yang layak. Kita tahu bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah, dan aku menyadarinya baru sekarang. Terkadang kita lihat, terutama contoh mama saya. Saya pikir mama saya ini orangnya kuat. Sampai pikir kayaknya ngikut Tuhan mudah ya kayaknya. Tapi ternyata pada saat saya berkomitmen mengikuti tadi saat teduh, baca firman Tuhan, ternyata tidak mudah yang saya pikirkan. Apalagi terutama kita anak-anak muda ini kan sering berbicara kurang ajar, sembarangan. Zaman-zaman sekarang kan kalau tidak ngomong kotor tuh tidak keren kata bahasanya tuh. Tapi kita di sini diajak oleh Tuhan jangan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak membangun.
Dan terus juga kita harus apa? Menjaga persahabatan kita, perlingkungan persahabatan kita. Jangan sampai kita terikut arus dengan mereka. Nah, di sini juga aku merasa, oh benar juga. Kalau jadi seorang Kristen itu tidak mudah. Setia aja susah. Mau setia, mau sehari baca firman aja susah. Rasanya kayak daging ini kayak ngaum-ngaum. Kayak singa ngaum-ngaum. Gak usah lah baca firman Tuhan. Sekali gak usah. Oh yolah keluar dikit sama teman duniawi misalnya. Ayolah karaoke bentar, tidak ada apa-apa. Ayolah melo. Kan namanya duniawi kan orang-orang gelap kan suka yang kayak itu kan. Nah tetapi Paulus apa? Yang kedua, tetap setia dalam panggilan Tuhan baik dalam keadaan suka maupun duka. Walaupun kita sekarang mengikuti Tuhan pasti kita ada suka dukanya. Tidak semerta haleluya puji Tuhan kita hari ini sukacita, gak mungkin. Pasti kita ada masalah, Makanya itu yang paling tersulit dalam hidup adalah paling susah untuk setia dalam kita ada masalah. Itulah manusia, kalau sudah ada masalah baru bertobat. Jadi tidak pernah pada saat suka lupa sama Tuhan. Nah makanya itu kita harus memandang kekristenan kita itu adalah peperangan, suatu pertandingan yang harus dimana kita apa? Tetap setia. Baik suka maupun duka, walaupun orang mengadili kita, menusuk kita, menjelek-jelek ke kita, menghina kita. Ataupun mungkin bisa jadi mengatakan tidak benar kepada kita, kita tetap apa? Setia. Dan yang terakhir adalah Paulus menyebarkan firman Tuhan. Tidak hanya kita sabar saja sama tetap setia dan panggilan Tuhan, tapi kita juga apa? Seperti yang tadi saya jelaskan panggilan khusus, yaitu apa? Paulus menyebarkan firman Tuhan tanpa mengurangi atau menambahi kata-kata sendirinya. Jadi tetap firman Tuhan itu utuh. Dimanapun kita berada kita tetap mengatakan misalnya ada teman temannya lagi patah hati misalnya. Kita harus apa? Menguatkan dia, mendoakan dia. Mungkin sedikit-sedikit boleh sedikit-sedikit ayat firman Tuhan diselipkan sedikit-sedikit untuk menguatkan dia. Makanya itu yang 1, 2, 3 ini sangatlah sulit Bapak Ibu. Sangat kita perhatikan bahwa zaman sekarang aku melihat bahwa kebangunan rohani orang-orang Kristen sekarang lagi, terutama yang anak muda sekarang lagi menjoa-joa, sangat berapi-api. Jadi saya berharap juga tidak juga untuk orang muda saya juga menyemangati, tapi juga untuk yang orang tua kita juga yang sudah usia tua. Kalian semuanya tidak tua kok, kalian semuanya muda. Masih 25 tahun semua. Kami percaya kalian juga menjadi role model kita, kalian adalah tuntunan kita. Kalian itu adalah pertama kali di mana kita bisa mengenal Tuhan. Kalau bukan dari orang tua, siapa lagi? Nah, kalian adalah tuntunan kita. Maka dari itu kami percaya baik tua dan muda semuanya bisa dipanggil menjadi panggilan Tuhan. Baik kalian cuma misalnya buka usaha, boleh kalian menyisipkan sedikit ayat firman Tuhan. Oh misalnya ada orang, oh hari ini usahaku sepi, gak ada omset segala macam. Tapi kita bisa apa? Ayolah semangat, gak apa-apa. Hari ini mungkin omset turun, besok omset bisa naik lagi. Mungkin ada Tuhan kasih jalan gitu. Nah kita harus tetap setia, tetap berpositif, tetap kita dalam suka dan duka pun kita harus tetap melayani Tuhan. Nah untuk terakhirnya ada sebuah video untuk saya tayangkan. Mungkin video ini sudah beberapa tahun yang lalu atau sebelum COVID itu pernah ditayangkan. Tapi saya ingin menayangkan kembali untuk menginspirasi Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari untuk kita melihat bagaimana perjuangan dan juga bagaimana kisah ini menginspirasi saya.
when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Saya mau kasih simpulan sedikit untuk video tadi. Mungkin di sini Bapak, Ibu, Saudara mungkin tidak pernah tahu ya, untuk menjadi atlet internasional sampai ke Olimpik itu sangatlah tidak mudah. Kita melihat Gracia Polin, kita melihat apa? Christian Jojo. Itu kita lihat kan nyemes, atau Lionel Messi, atau mungkin Cristiano Ronaldo mencetak gol. Kita lihatnya kan dari sisi, kita lihat dari TV. Tapi kita tidak lihat dari latihannya. Mungkin mereka latihannya itu bisa 14 jam, 4 jam. Tidak ada rasa hari ibaratnya kita ada hari libur. Hari libur pun mereka pakai untuk latihan. Nah, bukanlah juga untuk menjadi seorang atlet Olimpik, itu pemilihannya sembarangan. Dan saya percaya pasti ada yang namanya seleksi. Tinggi badan, berat badan, fisik, kondisi mental, kondisi rohaninya, jiwanya, apakah sehat. Kita bisa lihat, mungkin juga kita lihat juga dari persiapannya. Dari 6 bulan sebelumnya, setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun sebelumnya, dia sudah menyiapkan untuk hari ini. Seperti Derek Redmond tadi kita ambil contoh. Tahun 92 Olimpik Barcelona, dia menjadi salah satu atlet pelari jarak jauh, 400 meter. Pertama kali dia lari, dia sudah persiapkan. Dia sudah persiapkan semua mental, semuanya dia harus menuju garis finish. Nah,
Pada saat menuju garis finish, putaran pertama, oke, masih bisa. Putaran kedua, masih oke. Tetapi tiba-tiba putaran ketiga, set, ligamennya atau ototnya kejang atau ligamennya robek. Langsung terjatuh. Seperti kita kah kalau kita terjatuh? Orang lain sudah berlari jauh, kita sendiri masih di sini. Kita jatuh, kita nangis, kita kecewa sama diri kita. Kenapa kita tidak bisa menyelesaikan? Tetapi Derek bukan langsung jatuh, dia tidak langsung menangis. Tapi dia apa? Melompat-lompat. Walaupun larinya sakit. Walaupun ototnya masih kejang sakit. Tetapi dia apa? Pada saat itu ada papanya, Derek itu menerobos. Mau membantu anaknya. Seperti Tuhan Yesus mau membantu kita pada saat kita susah. Kita kan merasa terkadang kalau Tuhan, kenapa Tuhannya tidak menjawab doaku? Kenapa ya Tuhan belum memberikan panggilan dalam hidupku? Mengapa Tuhan itu belum memberikan masalahku tuh kelar? Kenapa? Tapi Tuhan itu selalu seperti papanya Derek. Menyertai kita dimanapun kita berada. Mungkin sekarang kita tidak tahu pelayanan kita apa. Mungkin tidak tahu panggilan Tuhan dalam hidup aku tuh apa. Tetapi kita harus mulai apa? Setia dan tidak mau menyerah. Terus mengetok, terus mencari, dan terus meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti Derek tadi, menangis, kita sedih, kita kecewa, kita tidak bisa menang. Dia melihat orang lain sudah jauh, tetapi aku di sini. Tapi papanya bilang apa? Ayo nak, kamu bisa, jangan menyerah. Ayo aku berserta denganmu. Walaupun saya cuman juara terakhir, tetapi orang melihat kegigihan dari seorang Derek Redmond. Di mana dia tidak pernah menyerah. Di saat dia kakinya robek, dia tetap tidak pernah menyerah. Sama seperti kita. Bagaimana Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Terkadang saya juga kesaksian. Saya juga terkadang pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa sih tidak mau menyembuhkan? Tuhan kenapa sih tidak mau memulihkan? Tuhan kenapa sih tidak ada panggilan? Kayaknya aku gini-gini aja gak ada perubahan. Kayaknya sudah mood, tidak ada tujuan, tak ada panggilan Tuhan tuh kayaknya tidak mood lagi mau melayani Tuhan. Tapi Tuhan menyadarkan aku dari perikop di mana dia mau menceritakan firman Tuhan, mau menyebarkan tentang berita kerajaan surga. Kepada 5.000 orang, itu dia tidak menyerah. Dia tidak mau namanya ngomong capek. Aku capek. Istirahat dulu Pelin. Besok kita berusaha lagi. Tidak. Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan menyerah pada engkau kalau engkau tidak menyerah dalam aku. Tuhan itu setia. Walaupun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Jadi seperti Derek tadi, papanya tidak pernah menyerah. Oke, kamu mau sampai mana? Oke Pak, mungkin aku mau ke sana, ke tempat tujuan di mana tim medik. Oke, saya berjalan. Walaupun orang tadi kan ada yang datang, ayo mau di, gak usah. Papanya bilang gak usah. Biar aku yang mengapa. Aku tahu anakku, aku tahu sifatnya, aku tahu anakku bisa, aku tahu anakku bisa melawan. Jadi di sini kita lihat bahwa panggilan kita bukan kita cuma sebagai jemaat saja, tapi kita lihat, ingat, masih ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Masih ada sanak saudara kita. Masih ada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Masih ada mungkin lingkungan tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Kita rasanya iba. Kita rasanya seperti Tuhan Yesus rasa, aduh anak-anakku, engkau tidak mengerti betapa aku sangat menyayangi kalian, mengasihi kalian. Terkadang saya melihat video Derek pada saat papanya datang itu rasanya, seakannya Tuhan, terkadang kita mengecewakan engkau, terkadang kita menganggap Tuhan itu remeh, tapi Tuhan itu tidak pernah menyerah, Tuhan itu tidak pernah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan aku percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, walaupun kalian dalam masalah, walaupun kalian tidak tahu apa tujuan hidup kalian, apapun yang kalian alami, mungkin panggilan hidup kalian tidak tahu, tapi percayalah bahwa Tuhan itu mau kita tetap setia seperti 2 Timotius ayat 4:7 tadi. Kita terus mengikuti pertandingan dengan sebaik-baiknya, dengan semampu kita, dengan semampu dan sekuat kita. Tuhan tidak melihat kekuatan kita, tapi Dia melihat hati kita tetap setia atau tidak.
Jadi Bapak Ibu bersiap untuk melari untuk pertandingan? Siap? Katakan amin. Amin. Kuat dikit tuh. Nah, kan masih muda semua nih. 25. Siap untuk melakukan panggilan Tuhan? Amin. Amin. Oke, kita angkat sebuah lagu ya. Biarkan lagu ini menjadi ungkapan hati kita yang paling terdalam. Biarlah lagu ini juga mengingatkan kita betapa besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan ini kami, Tuhan ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Baik Bapak Ibu, pakai berdiri. Mari kita tutup mata, kita menghayati lagu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Haleluya, amin. Mulai. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Haleluya. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati. Sekali lagi kita angkat. Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Oh Yesus, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya, sekali lagi. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapa, kami bersyukur. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau datang di sini bukan untuk dilayani, tapi Kau melayani kami yang berdosa ini Tuhan. Kami tidak patut Tuhan, kami tidak layak Tuhan untuk mendapatkan kasih-Mu. Tetapi Engkau betul besar Tuhan, mengasihi kami melebihi dari apapun. Memberikan kami panggilan yang sungguh mulia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah menyerah dalam kehidupan kami. Walau kami dalam keadaan sulit, senang, duka, apapun yang dalam hidup kami tetap setia Tuhan. Kami ingin tetap setia menjalankan apa yang menjadi pertandingan kami. Bukan hanya semerta untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi untuk memuliakan nama-Mu dan biarlah terang-Mu terus terpancar bagi teman-teman kami dan juga keluarga kami dan juga mungkin lingkungan kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan, biarlah firman ini Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia, biarlah tersalurkanlah firman-Mu pada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup, firman-Mu adalah kekuatan kami.
Firman-Mu adalah kesembuhan kami. Firman-Mu adalah penghiburan dalam kesesakan kami. Firman-Mu yang menemani kami dalam kami menghadapi masalah kami. Kami tahu dalam Mazmur berkata, dalam lembah kekalaman sekalipun aku tidak akan takut sebab Engkau menyertai aku. Engkau menyertai aku, Engkau melindungi aku, dan Engkau melindungi kami semua jemaat GSJA Maranatha. Dari luar sampai ke dalam ini Tuhan. Engkau menyertai kami secara luar biasa. Engkau mengurapi kami dengan minyak yang baru. Bagi orang yang sakit Tuhan, Engkau bilu-bilumu sudah sembuh Tuhan. Kami percaya urapan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah firman ini tertanam terus dalam hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan tetap setia di saat kami tidak setia. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan untuk panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita juga mau memberikan persembahan kita. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Untuk yang bertugas boleh silakan bersiap. Sudah siap persembahan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Bapak. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami yang subur ya Bapak. Biarlah kami Tuhan boleh terus Bapak belajar Tuhan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya ya Bapak. Biarlah Tuhan setiap kami pribadi boleh Tuhan menyelesaikan panggilan-Mu dengan baik ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikannya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami Tuhan, kuliah kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh Engkau berkati ya Bapa sesuai dengan kuasa dan kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau memberi dengan sukacita yang daripada Engkau. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman untuk kita 1 minggu ke depan. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk minggu sepekan. Pengumuman yang pertama, doa tatap muka Senin ini tanggal 23 Oktober 2023 pukul 7 malam bertempatan di tempat ini. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa tatap muka ini. Pengumuman yang kedua, Maranatha Bible Study Selasa 24 Oktober 2023 pukul 7 malam dengan tema 4 kompetensi pemimpin via YouTube GSJA Maranatha Palembang. Pengumuman yang ketiga, doa puasa pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 12 siang melalui via Zoom dan onsite. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk kita semua, untuk doa tunuk dan berkat saya silakan pada Ko Hengki. Puji nama Tuhan. Tadi di awal Evelyn bilang masih 50%, sekarang saya tanya lagi, Shalom apa kabar? Sudah 75%, nanti habis makan es puter 100%. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, terima kasih buat semuanya dan hari ini kita juga mau berterima kasih buat anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda sudah melayani dari remaja, mereka belajar untuk melayani, ada yang belajar multimedia, ada yang belajar aser, dance, kolektan semuanya, di panggung juga. Firman Tuhan juga, semua juga karena setiap kita orang tua, baik orang tua rohani, orang tua jasmani tempat ini, semua buat kemuliaan nama Tuhan, amin. Menurut survei dari dunia pendidikan, dikatakan bahwa anak remaja memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya. Selain kebutuhan jasmani, psikologi, ekonomi, sosial, politik kebijakan gitu, mereka juga butuh akan penghargaan, mereka juga butuh untuk kita terus
dampingi, dan juga mereka butuh untuk aktualisasi diri. Kita berterima kasih buat GCA yang sudah memberikan kesempatan buat anak muda mengaktualisasi diri dalam kegiatan Harnas Kaum Muda pada hari ini. Biarlah mereka terus belajar mengaktualisasi diri sesuai firman Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Puji nama Tuhan, dan sama-sama kita mau berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita mengucap syukur Bapak Saudara. Kalau hari ini kita boleh mendengar accomplish the calling. Kita mau diingatkan kembali untuk kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Untuk kita boleh menjawab, melakukan setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Baik yang kecil, besar, apapun itu. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali untuk kami terus takut akan Tuhan. Untuk kami tidak menyerah, untuk kami terus bangkit dan menjadi pemenang Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kasih Tuhan, haleluya. Oh, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Bersama-sama dengan segenap hatimu, angkat pujian ini dengan segenap cintamu sama Tuhan. Hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Ku mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Doa kami, mengasihimu selalu dengan segenap hati, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hidup. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hidup. Lagi sama-sama katakan, ku mau menyembahmu sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami terus menyembah Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai langkah terakhir. Kami boleh accomplish the calling ya Tuhan, menyelesaikan panggilan-Mu dalam hidup setiap kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, para pengusaha Tuhan dampingi terus, Tuhan sertai terus untuk menyelesaikan panggilan-Mu sampai langkah terakhir. Tuhan sertai anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati, Tuhan sertai terus Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu. Tuhan sertai anak
anak-anak mudamu Tuhan, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam apapun diperbuatnya Tuhan, sertai dan kuat kuasa, sehingga anak-anak mudamu juga bisa accomplish the calling sampai langkah terakhir. Terima kasih Tuhan, berkati para ibu-ibu rumah tangga Tuhan, berkati dengan kuat kuasa Tuhan, dengan kemampuan ilahi Tuhan, menjadi ibu-ibu yang luar biasa, yang bijaksana di rumah Tuhan. Tuhan berkati, dampingi Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu sampai menyelesaikan sampai langkah terakhir. Para ayah, para orang tua, terus jadikan berkat, jadikan teladan yang luar biasa. Tuhan menyelesaikan panggilan-Mu sampai langkah terakhir, di teladan di rumah buat istri dan anak-anaknya. Semuanya Bapak Kau berkati, kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, beserta istri dan keluarganya. Terus Tuhan dampingi, Tuhan terus sertai dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, dengan Tuhan menyelesaikan panggilan-Mu sampai langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, ini bukan sembarang tema to accomplish the calling, tapi kami tahu di panggilan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, untuk kami setia sampai langkah yang terakhir Tuhan, di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, bersiap kali kami bersiapkan hati kami angkat hati kami, tangan kami mau pulang ke kami masing-masing. Bersiap kami Tuhan, pulang dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengurapan Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang 2 kali menyebut setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih Bapa.